Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang hendaknya kita perhatikan dan kita sadari betul bahwasanya semua yang kita ucapkan dan kita perbuat semuanya tercatat di dalam buku catatan amal. Ya, kecil maupun besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 53, "Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Dan segala yang kecil maupun yang besar dari amalan-amalan mereka, ya, semuanya tercatat. Maka apabila kesadaran ini selalu kita camkan, akan mendorong kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik saja dan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan kelak kita semua sebagai seorang hamba akan dipanggil untuk melihat buku catatan amal kita. Allah gambarkan situasi kondisi saat itu disebutkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 28, "Wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tudzawna ma kuntum ta'malun." Dan engkau akan melihat setiap umat berlutut. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu kalian akan diberikan balasan terhadap apa yang telah kalian perbuat selama hidup di dunia. Ya, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita bahwasanya segala yang kita kerjakan di dunia pasti dibalas. Itu sudah menjadi kepastian. Sehingga jika kita ingin mendapatkan balasan yang baik, ya tentu kita harus berucap dan berbuat yang baik-baik saja. Dan ketika kita tidak menghendaki balasan yang buruk, maka kita hendaknya meninggalkan ya hal-hal yang buruk. Kelak seorang hamba juga akan membaca buku catatan amalnya sendiri. Ia akan dapati bahwasanya semua yang ia perbuat dan ia ucapkan semuanya ada di dalam buku catatan amal tersebut dan tidak ada yang terluput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Dan kami keluarkan pada hari kiamat untuknya sebuah kitab, ya, buku yang ia jumpai dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah lanjutkan di ayat 14-nya, "Iqra kitabak." Bacalah buku catatan amalmu. "Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba." Cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisab, ya, pada hari ini engkau ya sebagai penghisab atasmu. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Bahkan hamba tersebutlah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika itu tidak mungkin seorang itu bisa mengelak, memungkiri ya apa yang dahulu pernah ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari di mana kami tutup mulut-mulut mereka, ya Allah kunci. Dan tangan-tangan mereka akan berbicara, kaki-kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dahulu telah mereka kerjakan.
Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran kita, mata kita, hati kita, semuanya akan dimintain pertanggung jawaban. Sungguh peristiwa itu sangat menakutkan bagi orang-orang yang mengisi buku catatan amalnya dengan kekafiran dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsir." Berbahagialah, kebahagiaan bagi siapa saja yang mendapati istighfar yang banyak di dalam buku catatan amalnya. Kewajiban kita sebagai seorang hamba, teruslah berusaha untuk taat kepada Allah, untuk menjadi hamba yang bertakwa, ya. Dan tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia memang ya tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa, ya. Maka ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah, diiringilah dengan memperbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan untuk saudara seiman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.